Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Laura Henisa Putri, NPM 2051020209 dari Prodi Perbankan Syariah. Ingin mempresentasikan sebuah materi yang berjudul Pengelolaan Lingkungan Hidup, Analisis mengenai Dampak Lingkungan atau AMDAL, guna memenuhi tugas akhir semester mata kuliah Green Economy and Trade dengan dosen pengampu Bapak Alif Rahman Setianto, SEME. A. Analisis mengenai dampak lingkungan atau AMDAL. Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2009 tentang Pelindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup dan PP Nomor 27 Tahun 1999 tentang Analisis mengenai Dampak Lingkungan Hidup, AMDAL adalah kajian mengenai dampak besar dan penting suatu usaha atau kegiatan yang direncanakan pada lingkungan hidup yang diperlukan bagi proses pengambilan keputusan tentang penyelenggaraan suatu usaha atau kegiatan. Proses pelaksanaan AMDAL. Yang pertama, pelingkupan adalah proses pemusatan studi pada hal-hal penting yang berkaitan dengan dampak penting. Yang kedua, kerangka acuan atau KANDAL adalah ruang lingkup kajian analisis mengenai dampak lingkungan hidup yang merupakan hasil pelingkupan. Yang ketiga, analisis dampak lingkungan hidup atau ANDAL adalah telaah secara cermat dan mendalam tentang dampak besar dan penting suatu rencana usaha dan atau kegiatan. Yang keempat, rencana pengelolaan lingkungan hidup atau RKL adalah upaya penanganan dampak besar dan penting terhadap lingkungan hidup yang ditimbulkan akibat dari rencana usaha dan atau kegiatan. Dan yang kelima, rencana pemantauan lingkungan hidup atau RPL adalah upaya pemantauan komponen lingkungan hidup yang terkena dampak besar dan penting akibat dari rencana usaha dan atau kegiatan. Prinsip-prinsip AMDAL antara lain, yang pertama, AMDAL sebagai integral dari studi kelayakan kegiatan pembangunan. Yang kedua, AMDAL bertujuan menjaga keselarasan hubungan antara berbagai kegiatan agar dampak dapat diperkirakan sejak awal perencanaan. Yang ketiga, AMDAL berfokus pada analisis seperti potensi masalah, potensi konflik, kendala sumber daya alam, pengaruh kegiatan sekitar terhadap proyek. Yang keempat, dengan AMDAL, pemrakarsa dapat menjamin bahwa proyeknya bermanfaat bagi masyarakat, aman terhadap lingkungan. Prosedur AMDAL terdiri dari yang pertama, proses penapisan atau screening. Wajib AMDAL adalah proses untuk menentukan apakah suatu rencana kegiatan wajib menyusun AMDAL atau tidak. Yang B, proses pengumuman. Setiap rencana kegiatan yang diwajibkan untuk membuat AMDAL wajib mengumumkan rencana kegiatan kepada masyarakat sebelum memprakarsa melakukan penyusunan AMDAL. Yang C, proses pelingkupan atau scoping. Untuk menetapkan batas wilayah studi, mengidentifikasi dampak penting terhadap lingkungan, menetapkan tingkat ke dalam studi, menentukan lingkungan studi, menelaah kegiatan lain yang berkaitan dengan rencana kegiatan yang dikaji. Yang D, penyusunan dan penilaian KANDAL. Lama waktu maksimal penilaian KANDAL adalah 75 hari di luar waktu yang dibutuhkan penyusunan untuk memperbaiki atau menyempurnakan kembali dokumennya. Yang E, penyusunan dan penilaian ANDAL, RKL, dan RPL. Lama waktu maksimal penilaian adalah 75 hari di luar waktu yang dibutuhkan penyusunan untuk memperbaiki atau menyempurnakan kembali dokumennya. Yang F, persetujuan kelayakan lingkungan. Yang pertama, keputusan kelayakan lingkungan hidup. Suatu rencana usaha atau kegiatan diterbitkan oleh menteri, gubernur, dan bupati atau wali kota. Yang kedua, penerbitan keputusan wajib mengantumkan dasar pertimbangan keluarkan keputusan, pertimbangan terhadap saran, pendapatan, dan tanggapan yang diajukan oleh warga masyarakat. Kaitan pelaksanaan AMDAL terhadap pemberian kredit. Bagi pemrakarsa, salah satu manfaat AMDAL adalah untuk dapat menjadi referensi dalam proses kredit perbankan. Dalam menjalankan usaha dan atau kegiatan nasabah, debitur mendapatkan fasilitas kredit dari bank untuk menjalankan operasional usaha atau kegiatan yang dijalaninya. Pada dasarnya, sebagai penyedia dana atas proyek-proyek yang dijalankan oleh suatu usaha atau kegiatan dari nasabah, debitur tersebut peran bank dalam hal mempertahankan atau meningkatkan kualitas lingkungan hidup adalah peran tidak langsung, namun peran tersebut sangat strategis. Menurut Hermansyah SH, ada beberapa aspek pada tahap penilaian kredit, yaitu yang pertama aspek hukum, adalah penilaian terhadap keaslian dan keabsahan dokumen-dokumen yang diajukan oleh pemohon kredit. Yang kedua, aspek pasar dan pemasaran.
Yang akan dinilai adalah prospek usaha yang dijalankan oleh pemohon kredit untuk masa sekarang dan akan datang. Yang ketiga, aspek keuangan. Dilihat dari laporan keuangan yang termuat dalam neraca dan laporan laba rugi yang dilampirkan dalam aplikasi kredit. Yang keempat, aspek teknis atau operasional. Misalnya mengenai lokasi tempat usaha, kondisi gedung, beserta sarana dan prasarana pendukung lainnya. Yang kelima, aspek manajemen penilaian untuk menilai pengalaman dari perusahaan yang memohon kredit dalam mengelola kegiatan usahanya, termasuk sumber daya manusia yang mendukung kegiatan usaha tersebut. Yang keenam, aspek sosial ekonomi untuk melakukan penilaian terhadap dampak dari kegiatan usaha yang dijalankan oleh perusahaan yang memohon kredit, khususnya bagi masyarakat, baik secara ekonomis maupun sosial. Baik, itulah tadi yang bisa saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.